Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, presentasi akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4. Membangun konteks akademik, teks akademik. Menurut Abidin Yunus DDK tahun 2014, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Perbedaan teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks tulis dan teks dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, teks lisan bukan teks yang diturunkan secara lisan. Materi selanjutnya yaitu ada perbedaan teks akademik dan non-teks akademik. Teks akademik atau tulis ilmiah, yang pertama, sederhana dalam hal struktur kalimat. Yang kedua, padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal. 4. Banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, ada banyak memanfaatkan metafora, gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Yang keenam, ada banyak memanfaatkan istilah teknis. Sedangkan teks non-akademik atau lisan non-ilmiah, yang pertama ada rumit dalam struktur kalimat, yang kedua ada tidak padat informasi, yang ketiga ada padat akan kata-kata struktural, yang keempat sedikit memanfaatkan nominalisasi, yang kelima ada sedikit memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan inkongruen, yang keenam sedikit memanfaatkan istilah teknis. Baiklah, teks akademik yang ketujuh bersifat taksonomik dan abstrak. Yang kedelapan mengambil genre yang faktual. Yang kesembilan banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi untuk membuat definisi, atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Yang ke-10 bersifat monologis. Kemudian yang non-akademik, yang ke-7 lebih konkret dan tidak bersifat taksonomik. Yang ke-8 mengambil genre yang bervariasi. Kemudian yang ke-9 tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang ke-10 bersifat dialogis. Menganalisis pentingnya teks akademik. Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Jenis-jenis teks akademik yang sering dijumpai di lingkungan perguruan tinggi adalah antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan atau laporan penelitian yang dapat berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi. Laporan kegiatan dan artikel ilmiah yaitu paper atau makalah. Selanjutnya, menganalisis pentingnya teks akademik. Mengapa kita harus memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya terkait dengan kita sebagai insan akademik. Pada saat kita merancang penelitian atau kegiatan, kita memerlukan teks yang biasa disebut dengan proposal penelitian atau proposal kegiatan, telah melakukan penelitian atau kegiatan.
Kita perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut dengan laporan penelitian atau laporan kegiatan. Teks akademik dalam berbagai genre makro. Ada 4. Yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku atau juga sering disebut sebagai timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Yang kedua, proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi tentang rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Yang ketiga, ada laporan. Laporan dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Dan yang terakhir, yang keempat, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penyampaian materi tadi yaitu yang pertama, teks akademik atau karya tulis ilmiah itu merupakan tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Teks akademik juga kita sering sebut dengan teks ilmiah, berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain yang sederhana, padat, objektif, dan logis. Jadi, mengapa kita harus memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya terkait dengan adanya kegiatan kita sebagai insan akademik. Pada saat ini, kita merancang sebuah penelitian atau kegiatan. Kita memerlukan teks yang disebut dengan proposal penelitian atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian atau kegiatan tersebut, kita perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut dengan laporan penelitian atau laporan kegiatan. Jadi teks akademik ini adalah teks yang bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.